dialog kecerdasan baginda Nabi. Di saat seorang menyadari tentang syahwatnya yang tinggi, lalu bertanya, ya Rasulullah, syahwatku tinggi ya Rasulullah, izinkan aku untuk berzina. Maksudnya aku tidak kuat kecuali melakukan itu. Nabi menjawab, diajak bicara dengan akhlaknya, dengan akalnya. Wahai bapak, wahai pria, apakah kau punya seorang adik perempuan? Punya ya Rasulullah. Apakah kau punya seorang ibu? Punya ya Rasulullah. Apakah kau punya seorang anak? Punya ya Rasulullah. Baik, aku mau bertanya kepadamu, apakah kau rela jika ibundamu dizinai oleh seseorang? Spontan dia menjawab, tidak. Apakah engkau rela jika anak perempuanmu dizinai seseorang? Jawab, tidak. Apakah engkau rela jika adik perempuanmu dizinai seseorang? Jawab, tidak. Lihat, akal sehat bakal nerima. Lalu Nabi mengatakan, ketahuilah bahwasanya jika engkau tidak rela jika ibundamu dizinai atau anakmu dizinai atau saudarimu dizinai, maka ketahuilah, kalau engkau berzina kepada seseorang, siapa yang kau zinai? Dia adalah seorang wanita yang mungkin dia adalah ibunya seseorang, atau saudarinya seseorang, atau anaknya seseorang. Pasti di sana ada yang orang tidak rela seperti kau tidak rela. Mikir dia, benar juga. Kalau kita menghinakan wanita, sesungguhnya kita telah mengajari orang lain untuk menghinakan wanita kita juga. Maka kalau kita bisa menghargai wanita lain, maka mereka pun akan menghormati wanita kita, memuliakan wanita. Nah, dalam kisah tersebut lihat, Nabi menyebutkan bahwasanya orang tersebut tidak rela jika istrinya dinodai. Karena tidak rela kalau ibunya dinodai, atau adiknya dinodai, atau anaknya dinodai, dia sadar dengan akhlaknya. Maka Nabi mengatakan, begitu juga kalau engkau berzina, sesungguhnya engkau telah berzina dengan ibunya seseorang, atau saudarinya seseorang, atau anaknya seseorang. Tidak mungkin lepas dari itu. Dan tentu ada yang marah. Mereka mengatakan iya. Biarpun selanjutan dari kisah hadis ini adalah orang tersebut ternyata masih mengatakan tidak kuat. Ya Rasulullah, aku mengerti kalau itu tidak baik dan tidak tepat, tapi aku tidak bisa meninggalkan zina ya Rasulullah. Ini adalah peringatan para ahli tarbiyah bahwasanya ternyata tidak cukup ya untuk menghindar dari kehinaan dengan akal saja. Padahal kita mengerti itu haram, itu dosa, pun kadang kita melanggarnya. Akan tapi ketahuilah kedekatan seorang kepada hamba, kepada Allah, itulah yang menjadikan seorang berhenti dari kemaksiatan dan kehinaan. Apa pria tersebut? Ya Rasulullah, aku susah meninggalkan zina. Bayangkan, dengan akalnya dia bisa menerima bahwasanya zina tidak baik. Tapi ternyata dia tidak bisa meninggalkan zina. Baginda Nabi yang penuh kasih, Ar-Raufur Rahim, melihatlah laki-laki tersebut dengan pandangan kasih sayang. Didekatkan, ditarik laki-laki tersebut kepada baginda Nabi, kemudian diusap dadanya. Bertemulah tangan baginda Nabi ke dada lelaki tersebut, dan tanpa disadari pandangan mata baginda Nabi masuk ke pandangan mata orang tersebut. Kemudian bergetar lelaki tersebut, kemudian berkata setelah itu, ya Rasulullah, demi Allah mulai saat ini aku tidak mau berzina lagi. Itulah pentingnya tarbiyah. Kadang kita mengerti kebenaran adalah kebenaran, kebatilan akan sebuah kebatilan, tapi kita susah meninggalkannya. Kenapa? Jauhnya hati kita dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Maka ini adalah kepada semua wanita-wanita yang ingin mulia. Di samping Anda berusaha untuk menjadi mulia, maka dekatlah kepada baginda Nabi SAW dengan memperbanyak salawat agar terjaga, ya, dengan menjaga kehormatan, kemuliaan. Tapi jangan lupa dekatlah dengan Rasulullah. Membacalah salawat yang serius agar kita benar-benar menyadari kemuliaan yang sesungguhnya itu seperti apa. Banyak salawat kepada Rasulullah. Ini tambahan amalan sebetulnya. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.